Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu menjaga kesehatan ya. Perkenalkan, nama saya Dinda Ainun Afina, mahasiswa Universitas Jember, program studi Pendidikan IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi IPA bab 1 semester 1, yakni objek IPA dan pengamatannya. Dalam membahas materi objek IPA dan pengamatannya, maka kita perlu ketahui sebenarnya apa sih yang akan kita bahas pada materi ini. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah siswa dapat menjelaskan 3 komponen penyelidikan IPA, siswa dapat menjelaskan pengertian pengukuran, siswa dapat menyebutkan hal yang dapat diukur atau besaran dan hal yang tidak dapat diukur atau satuan, siswa dapat membandingkan satuan baku dan satuan tak baku, dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan pengertian besaran pokok dan besaran turunan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini ada kaitannya dengan objek IPA yang akan kita amati. Kita perhatikan, pada gambar ini terdapat air yang mengalir dari atas ke bawah. Pasti kita akan bertanya, mengapa air itu mengalir kok dari atas ke bawah dan tidak dari bawah ke atas? Bahkan air mancur pun yang mengalir ke atas akan turun ke bawah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, inilah yang perlu kita pikirkan bagaimana fenomena itu bisa terjadi. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang ilmuwan pernah menemukan teori adanya gaya gravitasi. Air mengalir ke bawah karena adanya gaya gravitasi bumi. Lalu bagaimana seorang ilmuwan itu bisa mencapai sebuah teori yang baru? Jawabannya, penyelidikan ilmiah. Apa itu penyelidikan ilmiah? Lalu apa yang harus kita lakukan dengan penyelidikan ilmiah? Nah, maka kita bahas pada materi ini. Adapun penyelidikan ilmiah memiliki beberapa tahapan. Tahap yang pertama adalah pengamatan. Kita lihat pada gambar, seorang anak menggunakan lup atau kaca pembesar sedang mengamati sebuah objek. Pada proses pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi apa saja yang harus kita temukan dalam objek tersebut. Hal itu berkaitan dengan indera kita. Kita dapat memanfaatkan mata kita, lidah kita untuk merasakan, dan memanfaatkan kulit kita untuk merasakan juga. Jadi, indera kita digunakan untuk melakukan pengamatan. Kemudian, penyelidikan yang kedua prosesnya adalah membuat inferensi. Apa sih inferensi? Nah, setelah melakukan pengamatan, maka kita mendapatkan sebuah data. Setelah itu, data tersebut kita kumpulkan, maka data tersebut dapat kita pola. Apakah ada kaitannya antara data satu dengan data yang lain? Kemudian, apakah ada hubungan antar aspek yang diamati? Setelah kita ketahui adanya hubungan antara data maupun antar aspek dari sebuah pengamatan, maka kita membuat sebuah prediksi. Nah, itulah yang dimaksud dengan membuat inferensi, yaitu menjelaskan pola atau hubungan antar aspek yang diamati serta membuat prediksi. Penyelidikan ilmiah yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Setelah kita membuat inferensi, maka selanjutnya adalah mengkomunikasikan. Bagaimana mengkomunikasikan sebuah penyelidikan? Mengkomunikasikan hasil penyelidikan dapat dengan lisan maupun dengan tulisan. Termasuk data yang disajikan kita kemas dalam bentuk tabel, kemudian grafik, ada bagan, gambar, dan lain sebagainya. Dengan membuat hal tersebut, maka orang lain dapat memahami apa yang menjadi topik penyelidikan ilmiah dengan mudah. Nah, jadi inti dari penyelidikan ilmiah ada 3 komponen utama, yaitu pengamatan, membuat inferensi, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya, untuk menjadi seorang ilmuwan, kita harus memiliki sikap ilmiah sebagai seorang peneliti. Apa saja sikap ilmiah tersebut? Yang pertama, teliti, kedua, sabar, dan ketiga, rasa keingintahuan yang tinggi, yang keempat, objektif, dan yang kelima adalah tenang. Dalam kita melakukan sebuah penelitian, maka harus bersikap tenang. Jika kita tergesa-gesa dalam menyelesaikan sebuah penelitian, maka akan sulit untuk menemukan hal-hal baru dalam penelitian tersebut. Kemudian, setelah kita ketahui bagaimana tahap penyelidikan ilmiah dan sikap ilmiah, maka kita perlu ketahui objek IPA itu sendiri. Kira-kira apa saja sebagai seorang ilmuwan itu yang harus diamati atau yang harus diteliti? Nah, maka kita lihat.
Objek IPA bisa kita amati dari hal yang paling kecil yang tidak dapat kita lihat dengan mata kita langsung sampai dengan objek yang paling besar, yakni alam semesta. Alam semesta ini merupakan objek terbesar yang luar biasa yang bisa kita teliti sebagai seorang peneliti. Jadi, bisa dikatakan seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya ini adalah yang disebut sebagai objek IPA. Saya akan memberikan satu contoh untuk adik-adik menyelidiki sebuah kejadian. Di sini terlihat jalan terbelah menjadi beberapa bagian akibat dari gempa bumi. Lalu, bagaimana BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengetahui besar kekuatan gempa bumi tersebut? Maka, yang dilakukan adalah sama dengan apa yang kita pelajari tadi, yaitu pengamatan. Pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan indera dan juga dengan menggunakan alat. Dalam hal ini, gempa bumi dapat diteliti menggunakan alat bernama seismograf. Kemudian, setelah melakukan pengamatan, maka BMKG membuat prediksi. Prediksinya yaitu kira-kira gempa bumi ini berpusat di mana? Maka bisa dilihat dari hasil pengamatan sebelumnya. Kemudian, setelah ketahuan seberapa besar skala dari gempa bumi dan pusat dari gempa bumi tersebut, hal yang dilakukan BMKG selanjutnya adalah mengkomunikasikan dengan menyebarkan informasi mengenai gempa bumi tersebut kepada masyarakat luas dengan data yang valid atau dapat dibuktikan. Nah, itulah tadi contoh dari objek IPA dan pengamatannya. Adapun sebuah pengamatan mencakup suatu kejadian pengukuran. Pengukuran merupakan bagian dari pengamatan dan menghasilkan besaran dan satuan. Pengukuran merupakan proses membandingkan besaran dengan besaran lain yang sejenis sebagai satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Contohnya, massa, suhu, dan tinggi badan. Hasil dari pengukuran sendiri berupa nilai atau angka dan satuan. Satuan adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Satuan terbagi menjadi dua bagian, yaitu satuan yang tidak berstandar atau tidak baku dan satuan baku. Satuan tidak baku misalnya jengkal. Jengkal dihitung mulai dari ujung ibu jari sampai dengan ujung kelingking. Contoh berikutnya adalah depa. Depa ini dihitung dari telunjuk kanan sampai dengan telunjuk kiri ketika kita merentangkan tangan. Contoh dari satuan baku dalam sistem internasional misalnya meter, sekon, kilogram, dan lain sebagainya. Besaran terbagi menjadi dua bagian, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lain. Dalam sistem internasional ada 7 besaran pokok, yaitu panjang dengan lambang L besar, satuannya meter, lambang satuannya M. Massa dengan lambang M besar, satuan kilogram, lambang satuan kg. Waktu dengan lambang T besar, satuannya sekon, dan lambang satuan S. Kuat arus listrik dengan lambang I, satuannya ampere, dan lambang satuan A. Suhu dengan lambang T besar, satuannya Kelvin, dan lambang satuan K. Jumlah zat dengan lambang N dan satuan molaritas, lambang satuannya mol. Intensitas cahaya dengan lambang I, satuannya C, dan lambang satuan CD. Kemudian yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari atau lebih besaran pokok, seperti luas, volume, konsentrasi, dan laju. Luas diturunkan dari dua besaran panjang, yaitu panjang dan lebar. Volume diturunkan dari 3 besaran panjang, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Konsentrasi larutan diturunkan dari 1 besaran molekul dan 3 besaran panjang. Dan laju diturunkan dari 1 besaran panjang dan 1 besaran waktu. Tidak hanya dalam fisika, akan tetapi besaran turunan juga dapat ditemukan dalam kimia, seperti konsentrasi gula. Begitu juga dalam biologi, seperti pertumbuhan tanaman, laju respirasi, dan lain-lain.
Contoh-contoh dari besaran turunan dapat dituliskan dalam tabel sebagai berikut. Luas dengan lambang A besar, satuan meter persegi, maka lambang satuannya meter kuadrat. Volume dengan lambang V besar, satuannya meter kubik, maka lambang satuannya meter kubik. Kecepatan dengan lambang V kecil, satuannya meter per sekon, maka lambang satuannya M per S. Percepatan dengan lambang A kecil dengan satuan meter per sekon kuadrat, maka lambang satuannya M per S kuadrat. Dan yang terakhir, konsentrasi dengan lambang M besar, satuannya molaritas, maka lambang satuannya adalah M sama dengan mol per mol kubik. Demikian pemaparan materi tentang objek IPA dan pengamatannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.